Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak sesuatu yang spesial, yaitu mie goreng spesial. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 3 keping mie yang seperti ini ya teman-teman. Mie-nya yang keriting. Teman-teman juga boleh menggunakan mie telur yang lurus. Sesuaikan saja selera teman-teman. Sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada sawi hijau secukupnya ya. Sawi hijaunya kita potong sesuai selera. Tiga butir bakso ukuran yang sedang. Baksonya kita potong kecil-kecil. Satu butir telur ayam. 1 batang daun bawang potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri potong kecil-kecil juga. 5 buah bawang merah, iris tipis-tipis kemudian dicincang kasar. 5 siung bawang putih, ini juga sama ya, digeprek kemudian dicincang kasar. 3 buah cabai merah keriting potong serong. 4 buah cabai rawit merah potong kecil-kecil. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Yang pertama, kita akan merebus minyak terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan mie. Untuk merebus minyak ini setengah matang saja ya teman-teman, karena nanti masih ada tahap memasaknya lagi. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Jadi seperti ini ya teman-teman, minyak sudah setengah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Setelah mie ditiriskan, selanjutnya kita taburi lada bumbu secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau warnanya masih kurang cantik, bisa ditambahkan lagi kecap manisnya. Oke, setelah mie dan kecapnya tercampur merata, selanjutnya kita panaskan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang kasar tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan cabai rawit dan cabai merah keriting. Kemudian aduk-aduk kembali dan tumis sebentar. Oke, sudah cukup kita menumisnya. Sekarang kita sisihkan di pinggir. Kemudian pecahkan 1 butir telur ayam. Untuk telurnya ini kita orak-arik. Oke, sekarang kita campurkan kembali semuanya dan aduk-aduk. Masukkan bakso yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan sawi hijau. Tambahkan sedikit air, tujuannya untuk mematangkan sayurannya. Kemudian masak lagi sampai airnya menyusut. Selanjutnya masukkan mie yang sudah kita campur dengan kecap manis tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata.
Setelah tercampur merata, tambahkan sedikit garam. Untuk garamnya sedikit dulu ya teman-teman, takutnya nanti keasinan. Tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik dan rasanya kurang sedikit manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Oke, kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masak sampai mie-nya matang sempurna dan rasanya pas. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Untuk memasaknya ini gunakan api sedang saja ya teman-teman, supaya tidak cepat gosong. Setelah rasanya sudah pas dan mie-nya sudah matang sempurna, selanjutnya kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar, cukup sampai daun bawang dan daun seledrinya layu. Dan ini hasilnya, mie goreng spesial sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Mie goreng spesial siap untuk disajikan. Hari ini saya akan memasak menu yang enak dan praktis, yaitu bihun goreng kecap cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 keping bihun jagung. Saya gunakan yang merek Padamu. Kalau teman-teman mau menggunakan merek yang lainnya juga boleh ya. Kemudian bihunnya kita rendam sampai mengembang seperti ini ya. Menggunakan air biasa. Boleh juga menggunakan air panas, sesuaikan saja selera teman-teman. Kalau saya lebih suka menggunakan air biasa, jadi hasilnya nanti tidak akan lembek saat dimasak. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manisnya ini sesuaikan selera teman-teman ya. Kalau warnanya kurang cantik boleh ditambah. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke teman-teman, sudah cukup ya, sudah tercampur merata kecap manis dan bihunnya. Boleh kita sisihkan dulu. Untuk bahan bumbunya yaitu ada 4 buah bawang merah iris tipis-tipis, 4 siung bawang putih. Bawang putihnya kita geprek seperti ini, kemudian dicincang kasar. Dua 12 buah cabai hijau keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Kalau teman-teman mau menambahkan sayuran seperti sawi ataupun kol atau wortel juga boleh ya, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi. Tumis bawang putih dan bawang merah sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan cabai hijau. Kemudian aduk-aduk dan tumis lagi sebentar. Selanjutnya masukkan bihun yang sudah kita campur dengan kecap. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam.
setengah sendok teh kaldu bubuk ataupun kaldu jamur, sesuaikan selera teman-teman. Sepucuk sendok teh lada bubuk. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Karena warnanya masih kurang cantik, saya tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita ratakan. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali dan masak sampai bumbu meresap sempurna dan bihunnya matang. Setelah rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah kita tambahkan daun bawang dan daun seledri, aromanya itu sangat harum banget teman-teman. Dan ini hasilnya, bihun goreng kecap cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Bihun goreng kecap cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya membuat menu yang super spesial, yaitu mie kangkung pedas nyemek. Bahan-bahannya saya gunakan ada 1 bungkus mie goreng instan. Saya gunakan yang merek ini. Kalau teman-teman mau menggunakan merek lainnya juga boleh ya, sesuaikan saja selera. Selanjutnya ada 1 genggam kangkung. Untuk kangkungnya kita siangi daunnya dan kita pilih bagian batang yang masih muda. Setelah selesai, kita sisihkan di wadah dulu. Selanjutnya ada 1 butir telur ayam. Selanjutnya untuk bahan bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, 2 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya boleh ditambah kalau suka lebih agak pedas lagi. Kemudian semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di cobek dan kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke teman-teman, seperti ini ya hasil bumbunya yang sudah kita ulek, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bahan pelengkapnya ada 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, sekarang kita sisihkan di sebelah pinggir wajan seperti ini ya. Kemudian kita pecahkan 1 butir telur ayam. Goreng telurnya sampai setengah matang. Setelah telurnya setengah matang, tidak perlu diangkat, langsung saja kita tambahkan air secukupnya, kurang lebih 250 ml. Setelah kuahnya mendidih, selanjutnya kita masukkan mie instan. Rebus mie instannya ini sampai setengah matang. Setelah mie instannya sudah setengah matang, selanjutnya kita masukkan kangkung yang sudah kita siangi tadi. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, selanjutnya kita masukkan bumbu yang ada pada mie goreng instan. Masukkan semuanya. Tambahkan saus sambal secukupnya dan juga kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan masak hingga kuah sedikit menyusut dan mie matang sempurna. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang, kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar sampai
daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya mie kangkung pedas nyemek sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Mie kangkung pedas nyemek siap untuk disajikan. Hari ini saya akan membuat olahan yang sehat dan lezat, yaitu olahan bihun dan tahu. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 6 kotak tahu putih, beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian tahunya kita haluskan seperti ini menggunakan garpu ataupun menggunakan alat lainnya. Setelah tahunya halus seperti ini hasilnya ya. Setelah kita hancurkan tadi, boleh kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 keping bihun. Saya gunakan yang merek Padamu. Untuk bihunnya ini tadi sudah saya rendam menggunakan air biasa sampai mengembang seperti ini hasilnya ya. Kemudian saya tiriskan, selanjutnya kita potong-potong menggunakan gunting. Selanjutnya ada 1 buah wortel. Wortelnya kita potong kecil-kecil memanjang. Boleh juga diparut, sesuaikan saja selera teman-teman. Tiga buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil kemudian kita cincang kasar. Dua batang daun bawang potong kecil-kecil. Oke teman-teman, ini semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 3 siung bawang putih, 3 buah bawang merah, sepucuk sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah benar-benar halus, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kembali lagi ke tahu yang sudah kita haluskan tadi. Sekarang kita campurkan semua adonan. Tuangkan bihun yang sudah kita potong-potong tadi ya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah kita haluskan. Masukkan wortel, cabai dan juga daun bawang. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja selera teman-teman. Setengah sendok teh gula pasir, 1 butir telur ayam. Kemudian kita aduk rata sampai semua bahan tercampur sempurna. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Oke, seperti ini ya hasil adonannya setelah semua bahannya tercampur merata. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian olesi minyak. Ratakan ke semua permukaan. Selanjutnya kita masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ke dalam wadah seperti ini ya. Memasukkannya atau meratakannya sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya hasilnya nanti bisa padat. Oke, setelah adonannya sudah siap, sekarang lanjut kita kukus. Di sini sudah saya siapkan panci pengukus dan airnya sudah mendidih. Kemudian kita masukkan adonannya. Kukus kurang lebih selama 20 menit. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang boleh kita buka tutupnya, kemudian kita angkat
adonannya ini dan diamkan sampai dingin. Setelah adonannya dingin, baru kita potong ya teman-teman. Memotongnya sesuaikan selera teman-teman saja, mau menjadi beberapa bagian. Kalau saya memotongnya ini menjadi 21 potong. Seperti ini ya hasilnya. Bagian dalamnya benar-benar padat. Selanjutnya kita siapkan bahan pencelupnya, yaitu 1 butir telur ayam. Tambahkan sedikit garam. Kemudian kita kocok lepas. Oke, setelah telurnya sudah siap, selanjutnya kita masukkan olahan bihun dan tahu yang sudah kita potong tadi. Masukkan ke dalam telur, kemudian kita bolak-balik. Selanjutnya kita goreng olahan bihun dan tahu ini. Di sini sudah saya siapkan minyak. Minyaknya sudah panas, langsung saja kita masukkan. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Gunakan api sedang saja, cenderung kecil ya, supaya tidak cepat gosong. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, setelah warnanya kuning kecoklatan seperti ini, boleh kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai semua adonannya habis. Olahan bihun dan tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya membuat olahan mie, rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, bumbunya cukup simpel, yaitu mie goreng sederhana ala rumahan. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 300 gram mie basah. Ini minyak beli di pasar yang biasanya digunakan untuk membuat mie ayam. Kalau teman-teman mau menggunakan mie kering yang mie telur juga boleh ya. Sesuaikan saja selera teman-teman. Selanjutnya kita rebus minyak terlebih dahulu. Untuk merebus minyak ini sebentar saja ya teman-teman, supaya tidak terlalu lembek. Cukup sampai mendidih airnya seperti ini ya. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Karena kalau masaknya terlalu lama nanti mie akan lembek dan saat dimasak mie-nya jadi hancur. Setelah mie-nya dingin, selanjutnya kita tambahkan minyak secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya beri kecap manis secukupnya. Aduk sampai tercampur merata. Kalau warnanya masih kurang cantik, boleh ditambahkan lagi kecap manisnya. Seperti ini ya hasil mie yang sudah kita beri kecap manis tadi, sudah tercampur merata. Boleh kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 3 butir bakso ukuran sedang. Baksonya dipotong tipis-tipis. Setelah selesai dipotong-potong, pindahkan dulu di wadah dan sisihkan. Untuk sayurannya kita gunakan sawi hijau, potong sesuai selera. Untuk sayurannya boleh menggunakan sayur kol. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 5 buah bawang merah iris tipis-tipis, kemudian kita cincang kasar. 5 siung bawang putih,
Bawang putihnya kita geprek, kemudian dicincang kasar. Tiga buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. 1 batang daun bawang, potong tipis-tipis. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya bumbunya, cukup diiris-iris saja. Selanjutnya pecahkan 1 butir telur ayam, kemudian kita kocok lepas. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah dicincang tadi. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, kita sisihkan di pinggir seperti ini. Selanjutnya masukkan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Telurnya kita orak-arik seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kita campurkan sama bawang merah dan bawang putih. Kemudian masukkan cabai. Kemudian aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan sayurannya, yaitu sawi hijau dan juga bakso yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian aduk sebentar. Tambahkan air sedikit saja untuk mematangkan sayuran. Oke, kalau sayurannya sudah matang, selanjutnya kita masukkan mie yang sudah kita beri kecap tadi semuanya. Daun bawang dan daun seledrinya juga dimasukkan sekalian. Kemudian aduk-aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah tercampur merata, tambahkan lada bubuk secukupnya, kurang lebih 1 bungkus, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, boleh menggunakan kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tambahkan lagi sedikit kecap manis supaya warnanya lebih cantik. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu bubuk. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan ini hasilnya mie goreng sederhana ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Mie goreng sederhana ala rumahan siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan bihun yang sangat enak banget, yang pastinya simple dan cocok buat kalian yang nggak terlalu suka manis, yaitu bihun goreng tanpa kecap. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 keping bihun yang merek ini ya teman-teman. Saya gunakan 2 keping saja. Untuk merek bihunnya bisa merek yang lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Kemudian untuk bihunnya ini sudah saya rendam menggunakan air biasa sampai bihunnya mengembang seperti ini ya. Boleh juga direndam menggunakan air hangat. Kalau saya lebih suka direndam menggunakan air biasa. Oke, bihunnya kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 buah wortel ukuran kecil,
Wortelnya kita potong kecil-kecil memanjang seperti ini. Setelah selesai dipotong-potong, bisa kita sisihkan dulu. 1 bonggol sawi hijau, potong sesuai selera. Sayur kol secukupnya, potong-potong sesuai selera. Satu batang daun bawang, potong kecil-kecil. Dua batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Untuk bumbu halusnya ada 4 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, sepucuk sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Oke teman-teman, untuk bumbu halusnya cukup ini saja ya. Selanjutnya kita ulek sampai semua bumbunya ini halus. Seperti ini hasil bumbunya yang sudah kita ulek, sudah benar-benar halus. Selanjutnya kita ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya kita tambahkan air sedikit saja. Tujuannya untuk mematangkan sayuran wortel. Sekarang kita masukkan wortel yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk sebentar hingga sayurannya layu. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Sepucuk sendok teh gula pasir. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata dan wortelnya sudah layu, selanjutnya kita masukkan sayuran lainnya yaitu sawi dan kol. Kemudian aduk-aduk kembali sampai tercampur merata, masak sampai sayurannya layu. Oke, setelah sayurannya layu, selanjutnya kita masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai bihunnya matang, bumbunya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Setelah rasanya sudah pas, terakhir kita masukkan daun bawang dan daun seledri. Kemudian aduk-aduk kembali sebentar saja. Dan ini dia bihun goreng tanpa kecap sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Bihun goreng tanpa kecap siap untuk disajikan.